Sandra yang dari awal punya niat buruk terhadap Mutiara memang tidak pernah puas mencari cara untuk membuat gadis itu jatuh. Sejak Mutiara dititipkan di rumahnya, ia melihat kesempatan emas untuk melampiaskan rasa dengki dan rasa ingin membuktikan bahwa Mutiara tidak pantas tinggal di rumah Aditya. Namun semakin keras ia berusaha, semakin aneh pula nasib yang menimpanya. Kejadian saat Mutiara mencuci baju menjadi titik awal rangkaian kesialan yang tidak bisa ia prediksi. Sandra dengan sengaja memberi setumpuk pakaian kotor, berharap Mutiara akan kelelahan hingga sakit. Ia mengawasi dari jauh, siap mencaci begitu ada noda tersisa. Tetapi lantai basah karena cucian justru menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Saat ia melangkah mendekat untuk mengecek hasil cucian, kakinya terpeleset. Tubuhnya jatuh cukup keras membuatnya menjerit kesakitan. Anehnya, justru Mutiara yang panik berlari menolong meskipun ia tahu Sandra adalah orang yang memperlakukannya dengan semena-mena. Sandra merasa harga dirinya jatuh. Alih-alih mendapat kepuasan, ia justru menjadi bahan bisik-bisik para pembantu lain yang menyaksikan insiden itu. Mereka mulai melihat ada sesuatu yang aneh, karena setiap kali Sandra berusaha menjebak Mutiara, hal buruk justru kembali padanya. Ketika ia sengaja menaruh pecahan gelas di dapur agar Mutiara dituduh ceroboh, yang terjadi malah dirinya yang tidak sengaja menginjak pecahan itu. Saat ia menyuruh Mutiara memindahkan barang-barang berat dengan maksud membuatnya jatuh, justru lemari kecil yang didorong Sandra sendiri roboh mengenai kakinya. Rianti yang awalnya yakin Sandra bisa membuat Mutiara sengsara, mulai geram karena mendengar laporan bahwa Sandra justru sering apes. Ia merasa Sandra tidak cukup cerdik menjalankan rencananya, namun di sisi lain, tanpa Rianti sadari, perlakuan buruk yang ditujukan untuk menjatuhkan Mutiara malah menumbuhkan simpati orang-orang di sekitar. Para pembantu dan tetangga yang melihat sikap sabar dan ketulusan Mutiara mulai menaruh rasa iba sekaligus kagum. Mereka sering melihat Mutiara tetap bekerja dengan tenang, tidak pernah mengeluh meski sering ditindas. Di balik kesabarannya, Mutiara sebenarnya sudah sadar bahwa ada maksud jahat yang tersembunyi, namun ia memilih untuk tidak melawan secara frontal. Setiap kali Sandra mengomel atau memarahi, Mutiara hanya diam, menunduk, dan meneruskan pekerjaannya. Keheningan itu justru membuat Sandra semakin kesal, seolah tidak ada cara yang berhasil untuk benar-benar membuat Mutiara kalah. Karma kecil yang menimpa Sandra satu demi satu seakan menjadi isyarat bahwa niat jahat tidak akan pernah membawa kemenangan. Sementara itu, hubungan batin antara Mutiara dan Aditya semakin terasa kuat. Meskipun jauh, hati Aditya seperti selalu gelisah, merasa bahwa putrinya sedang menderita. Dan ketika berita perlakuan Sandra sampai ke telinganya, ia pasti tidak akan tinggal diam. Kayla yang tinggal serumah dengan Sandra memang sudah lama merasa tidak nyaman melihat bagaimana Mutiara diperlakukan. Sejak awal kedatangan Mutiara, Kayla bisa membaca bahwa Sandra tidak pernah tulus, hanya menunggu momen untuk melampiaskan kebencian dan rasa iri. Awalnya Kayla memilih diam, takut berkonflik dengan Sandra yang dikenal galak dan keras kepala. Tetapi semakin hari kesabarannya mulai terkikis melihat Mutiara terus-menerus jadi korban. Kayla melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Sandra sering menyuruh Mutiara mengerjakan pekerjaan berat sendirian atau sengaja mencari kesalahan kecil untuk mempermalukannya di depan orang lain. Yang membuat Kayla semakin iba, Mutiara tidak pernah melawan sedikit pun. Gadis itu selalu menunduk, menahan perasaan, dan tetap bekerja dengan penuh ketulusan. Dalam hati, Kayla mulai bertanya-tanya, mengapa ada orang sebaik itu harus menerima perlakuan seburuk ini. Puncaknya terjadi ketika Sandra terpeleset dan menyalahkan Mutiara, padahal jelas-jelas kesalahannya sendiri. Kayla yang ada di tempat kejadian tidak tahan lagi. Ia melihat bagaimana Mutiara dipaksa menanggung tuduhan yang tidak benar. Dari situlah keberanian Kayla muncul.
Ia berniat mengadu kepada seseorang yang bisa benar-benar melindungi Mutiara, entah Kenzo yang sejak awal selalu peduli, atau bahkan langsung kepada Pak Aditya yang memiliki ikatan batin begitu kuat dengan Mutiara. Kayla tahu risikonya besar. Jika Sandra mengetahui niatnya, ia pasti akan dimusuhi dan dianggap pengkhianat keluarga. Namun Kayla merasa harus ada yang mengambil sikap. Ia tidak rela Mutiara terus-menerus diperlakukan semena-mena, apalagi ia melihat sendiri ada kejanggalan. Setiap kali Sandra berniat menjatuhkan Mutiara, kesialan malah kembali pada Sandra. Keputusan Kayla untuk mengadu akan menjadi titik balik penting. Jika ia memilih Kenzo, maka jalan penyelamatan Mutiara bisa lebih cepat karena Kenzo pasti segera bertindak. Tetapi jika ia berani langsung menemui Pak Aditya, dampaknya bisa lebih besar. Aditya bisa murka besar kepada Sandra dan Rianti dan mungkin langsung membawa Mutiara pergi dari rumah itu. Kayla akhirnya memberanikan diri mengambil langkah besar. Setelah terlalu lama menahan rasa tidak tega, ia diam-diam menemui Pak Aditya tanpa sepengetahuan Sandra maupun Rian. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, Kayla menceritakan semua perlakuan buruk yang dialami Mutiara di rumah Sandra. Ia menjelaskan bagaimana Mutiara dipaksa bekerja tanpa henti, sering dipermalukan. Saja ada alasan untuk menyalahkannya. Setiap kesalahan kecil sengaja diperbesar agar Mutiara merasa bersalah dan rendah diri. Rianti yang seharusnya melindungi anak kandungnya justru ikut menambahkan tekanan. Dari balik telepon atau pertemuan singkat dengan Sandra, ia memberi instruksi agar Mutiara diperlakukan kasar, jangan diberi kenyamanan, dan dipaksa merasa bahwa dirinya tidak pantas tinggal di rumah Pak Aditya. Rianti ingin Mutiara terbiasa dianggap rendah, hanya sebatas pembantu, sehingga tidak pernah berani menuntut tempat di keluarga Aditya. Mutiara mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Perlakuan Sandra bukan sekadar sifat keras seorang majikan, tetapi terkesan seperti ada rencana yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya. Ia mulai mencurigai bahwa Sandra tidak bertindak sendirian. Meski begitu, Mutiara belum tahu bahwa semua ini ada campur tangan Rianti, ibu kandungnya sendiri, yang tega bersekutu dengan orang lain hanya demi menjauhkan dirinya dari kasih sayang Pak Aditya. Bagaimana Mutiara mulai menyadari permainan licik antara Rianti dan Sandra, atau lebih fokus ke respon Pak Aditya ketika nantinya tahu anaknya diperlakukan seperti itu?